Demonstrasi kontekstual modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Halo, perkenalkan nama saya Nyoman Dwi Mustikawati yang saat ini bertugas di SMP Negeri 6 Mengui. Saat ini saya menjadi CGP Angkatan 11 Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Adapun tujuan pembelajaran khusus untuk demonstrasi kontekstual kali ini yaitu CGP dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Adapun program atau kegiatan yang saya gagas di sini yaitu ceria, yaitu cerita empati ramah inspiratif anak dengan slogan cerita kita inspirasi untuk semua. Program ceria ini yaitu cerita empati ramah inspiratif anak merupakan program kokurikuler dan ditujukan untuk seluruh murid di jenjang SMP. Program ini bertujuan untuk mendorong murid berbagi pengalaman pribadi yang memiliki pesan atau nilai-nilai kebajikan universal yang dibagikan melalui mading digital sekolah sekaligus mengasah kemampuan murid untuk mendeskripsikan suatu alur cerita. Cerita-cerita ini akan dipublikasikan secara rutin di web sekolah dan disusun dalam bentuk mading digital yang menarik dan interaktif. Adapun dasar filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Adapun poin atau komponen profil pelajar Pancasila. Nah, program ceria ini bertujuan untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila dalam dimensi berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, dimensi berkebinekaan global di sini, di mana program ini mendorong murid untuk memahami dan menghargai berbagai perspektif melalui pengalaman teman-temannya dan menciptakan rasa saling menghormati. Poin kedua yaitu dimensi gotong royong. Dengan berbagi cerita dan berkolaborasi dalam tim penyunting, murid bisa belajar betapa pentingnya kerjasama dan saling mendukung dalam komunitas. Dan poin ketiga yaitu dimensi kreatif. Di sini, murid diberikan kebebasan untuk mengekspresikan diri melalui berbagai format cerita seperti teks, video, atau ilustrasi yang mendorong kreativitas mereka. Nah, adapun karakteristik lingkungan pendukung tumbuh kepemimpinan yang akan dikembangkan pada program ini yaitu yang pertama, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. Nah, pada program ceria, program ini mendorong murid untuk berbagi cerita yang mengandung nilai-nilai kebajikan, sehingga menciptakan interaksi sosial yang positif dan saling menghormati di antara mereka. Yang kedua yaitu lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Nah, dalam program ceria ini, murid diberi kesempatan untuk berperan sebagai penulis, editor, dan ilustrator yang memungkinkan mereka untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri sehingga meningkatkan rasa kepemilikan terhadap proses belajar. Nah, dari paparan yang saya sampaikan tadi, adapun prakarsa perubahan yang saya gagas di sini yaitu mewujudkan empati dan inspirasi nilai kebajikan antar murid melalui ceria. Nah, dalam perumusan strategi pelaksanaan program di sini, perumusan strategi pelaksanaan program ceria ini menggunakan pendekatan inquiry apresiatif IA dengan model tahapan Bagja, di mana B adalah buat pertanyaan utama, A. ambil pelajaran, G. gali mimpi, C. jabarkan rencana, dan A. atur eksekusi. B. buat pertanyaan. Nah, di sini pertanyaannya yang diajukan adalah bagaimana cara kita melibatkan murid untuk bisa menginspirasi teman-temannya dengan kegiatan positif berdasarkan pengalaman mereka sendiri.
Nah, tindakan yang diperlukan untuk mendapat jawaban yaitu pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan wakasek terkait program ceria agar bisa dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, berdiskusi dengan rekan sejawat dan murid terkait program ini untuk meningkatkan inspirasi dan literasi murid. Nah, rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid, yaitu melakukan sesi diskusi dengan murid di setiap kelas, di semua jenjang, dan mengadakan survei dengan Google Form terkait ide dan gagasan pada tahap awal ini. Nah, aset kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu yang pertama modal manusia, menyangkut kepala sekolah, guru, pegawai, dan murid-murid. Yang kedua modal fisik yaitu gedung sekolah. Waktu yang diperlukan untuk tahap ini yaitu 1 minggu dan penanggung jawab pada tahap ini yaitu calon guru penggerak. Yang kedua A. Ambil pelajaran. Nah, pertanyaannya di sini adalah bagaimana mendukung murid yang berpotensi sebagai penulis, editor, atau ilustrator. Yang kedua, media apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk berbagi cerita inspiratif murid di sekolah. Dan yang ketiga, bagaimana cara memotivasi murid untuk berpartisipasi aktif dalam program ceria ini. Nah, tindakan yang diperlukan untuk mendapat jawaban. Yang pertama, mengadakan survei terkait minat murid sebagai penulis, editor, atau ilustrator. Yang kedua, berdiskusi dengan tim IT di sekolah. Yang ketiga, berdiskusi dengan kepala sekolah dan wakasek terkait pemberian apresiasi untuk murid yang menginspirasi dari cerita positifnya. Selanjutnya, rencana melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid di sini yaitu melakukan diskusi atau brainstorming terkait kegiatan apa saja yang akan kita lakukan di program ceria ini. Adapun aset kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu modal manusia, menyangkut kepala sekolah, guru, pegawai, dan murid, dan modal fisik yaitu gedung sekolah. Waktu yang diperlukan pada tahap ini yaitu kurang lebih 1 minggu dan penanggung jawab di sini adalah calon guru penggerak. Tahap selanjutnya yaitu gali mimpi, di mana pertanyaan yang muncul yaitu seperti apa program ceria yang dapat memberikan nilai empati dan menjadi inspirasi untuk murid-murid di sekolah. Yang kedua, apa dampak positif yang didapatkan dari program ini. Tindakan yang diperlukan untuk mendapat jawaban yaitu menyediakan ruangan untuk sesi dialog dengan murid untuk membahas harapan mereka pada program ini. Yang kedua, menyediakan ruangan untuk berdialog dan berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, pegawai terkait harapan-harapan murid. Dan rencana melibatkan suara pilihan atau kepemilikan murid yaitu dengan melakukan sesi diskusi dan berbagi dengan murid untuk melengkapi daftar harapan mereka dan dampaknya dalam program ini. Adapun aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu modal manusia yang menyangkut kepala sekolah, guru, pegawai, dan murid, modal fisik yaitu berupa gedung sekolah. Waktu yang diperlukan pada tahapan ini yaitu kurang lebih 1 minggu dan penanggung jawab pada tahap ini yaitu calon guru penggerak. Nah, pada tahap jabarkan rencana, adapun pertanyaan yang muncul yaitu kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan rasa empati di antara murid. Yang kedua, apa saja tindakan yang dapat mendukung program ceria ini. Adapun tindakan yang diperlukan untuk mendapat jawaban yaitu yang pertama, berdiskusi dengan warga sekolah terkait kegiatan yang akan dilakukan dalam program ini. Yang kedua, mendata kegiatan yang akan dilakukan dalam program ini. Yang ketiga, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wakasek terkait jadwal ceria. Selanjutnya, membuat program kerja dan mensosialisasikan program kerja ceria kepada rekan guru, pegawai, dan murid. Selanjutnya, pelaksanaan program ceria itu sendiri, dan yang terakhir yaitu membuat catatan dan evaluasi program. Adapun rencana melibatkan suara pilihan atau kepemilikan murid di sini yaitu yang pertama membentuk tim mading digital dari guru dan tim penyunting dari murid. Yang kedua, mendiskusikan jadwal dan teknis program ceria. Yang ketiga, komitmen dari murid terkait pelaksanaan program ceria. Adapun aset kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu modal manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, pegawai, dan murid. Modal fisik berupa gedung sekolah dan sarana prasarana seperti laptop, dan modal non fisik di sini adalah berupa layanan internet. Waktu yang diperlukan kurang lebih 2 minggu dan penanggung jawab pada tahap ini yaitu calon guru penggerak.
Pada tahapan terakhir yaitu atur eksekusi, adapun pertanyaan yang muncul yaitu pertama, siapa yang terlibat untuk mewujudkan program ini? Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab memonitor program ini? Yang ketiga, kapan program ceria ini akan mulai dilaksanakan? Dan yang keempat, apa saja kebutuhan yang diperlukan dalam menjalankan program ini? Nah, adapun tindakan yang diperlukan untuk mendapat jawaban yaitu yang pertama, membuat tim monitoring yang bertugas memantau program ini yang terdiri dari kepala sekolah, wakasek, dan tim mading digital. Yang kedua, menyusun jadwal pelaksanaan. Yang ketiga, mendata alat dan bahan yang diperlukan dalam menjalankan program ini. Dan selanjutnya, rencana melibatkan suara pilihan atau kepemilikan murid, yaitu dengan berkoordinasi dengan tim mading digital dalam pelaksanaan program ceria ini. Dan yang selanjutnya, aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu yang pertama, modal manusia yang menyangkut kepala sekolah, guru, pegawai, dan murid. Modal fisik berupa gedung sekolah dan sarana prasarana berupa laptop atau tab. Modal non fisik di sini yaitu layanan internet, dan modal sosial di sini yaitu kolaborasi antar warga sekolah. Waktu yang diperlukan untuk tahapan ini yaitu kurang lebih 2 minggu, dan penanggung jawab pada tahap ini yaitu calon guru penggerak. Sekian paparan demonstrasi kontekstual untuk tahapan ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.